ngerjain PR belum? Udah lah. Aku boleh lihat gak? Emang kamu belum buat? Pakai nanya. Enggak lah, Ren. Aku boleh nyontek kan? Boleh. Ya. Buat sendiri lah. Karena kelas sudah berbunyi, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa, silakan. Doa selesai. Kumpulkan tugas kalian di depan ya. Baik, Bu. Sesuai kesepakatan kelas yang tidak membuat keluar ya. Baik, Bu. Kamu lagi ya, Deon. Maaf, Bu. Guru saya ketinggalan. Alasan saja. Reva, Ya, Bu. kamu sudah buat tugas kan? Sudah, Bu. Bagaimana ini Reva, kan salah semua? Kamu mengerjakannya dengan serius kan? Tugasmu yang halaman 22 mana? Ada, Bu, di kertas. Tidak ada. Sudah saya bilang kan tidak ada. Makanya itu kata asal tadi. Sudah, terpaksa kamu harus keluar ya. Lain kali kalau bagi kertas ditempel berjelaya. Baik, Bu. Wah, siapa sangka? Kenapa keluar? Salah bikin PR. Bukan, tapi kertas tugasku tiba-tiba hilang. Bu, aku tadi sih. Heran deh aku. Padahal kamu suka banget belajar. Tapi kok dapat nilai luar ya? Sebenarnya aku mendapatkan nilai yang bagus sedikit. Walaupun berusaha, tetapi hasilnya Enggak kok, setiap usaha pasti ada hasilnya. Bukan apa saja, ini lagi berjuang. akhirnya rasanya kalau kamu ikut berjuang, tapi terlalu cepat menyerah. Aku bantuin deh. Apa? Bantu. Iya. Ini nggak lucu. Bata bisa tolong bantu ibu? Iya Bu, bisa. Apa Bu? Bisa tolong bawakan buku ini? Loh, Revan belum pulang. Ya Bu, ini Mbak pulang dulu ya Bu. Ya, jalan ya. Apa itu? Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, baru tahu novel yang genre romance bisa bikin sakit kepala. Kamu anak rajin sih, maaf ya tadi ngerepotin. Nggak apa-apa. Kamu betah banget belajar, mungkin aku udah muak kalau belajar terus. Ya memang sebagai seorang pelajar harus rajin kan, kelihatan pinternya ya. Beda banget sih. Kalau boleh tahu kamu anak kelas berapa? 9A, kamu? Aku lah B. Kalau namamu? Nama aku Sheila. Sheila. Kamu kenal Fatah? Kenal sih, apa emang? Kamu tahu dia belajar di mana aja, makanan seharinya apa, dia ngapain aja, siapa tahu bisa kesemprot pinternya. Aku pikir aku bapaknya. Aduh sakit loh. Ya, udah aku mau balik ke kelas dulu, kapan-kapan lagi.
deskripsi adalah suatu yang memperkenalkan suatu secara detail sehingga pembaca dapat melihat, membayangkan dan merasakan apa yang dideskripsikan penulis. Benar sekali, tes deskripsi ada yang seperti dijelaskan sana ya. Dan pada pembelajaran kali ini kalian akan membuat deskripsi tempat wisata di Indonesia. Wah, jalan-jalan kita, Wak. iya jalan-jalan. Kita bareng ya, Wan. Saya akan memilihkan kelompoknya ya, Fata dengan Evan dan Darren ya. Kita bareng, Wan. Loh, ada apa? Akan bergabung ke kelompok masing-masing ya. Baik, Bu. Oh iya. Kita mulai dari mana dulu? Kita mau kemana? Gimana kalau di candi? Candi. Kalau museum, cara di sana. Pak, museum pengertian, kayak maksudnya, gambar ilustrasinya, dan lagi nilainya. Ya juga. Kenapa nggak di sawah? Kan itu juga sejarah, nggak perlu banyak uang dan alat transportasi. Wah, bersejarah itu tempat awal dijelaskan tentang adanya nasi. Jarang kan? Kalian sebut dengan sejarah, memang benar sejarah karena mula wujudnya nasi. Tapi memang sawah itu wisata umum. Kamu sudah bawa transportasi nggak? Sudah. Kan kemana ya? Nggak tahu. Kayaknya Evan kagum banget sama kamu. Soalnya Evan suka banget mengerti kayak hidupmu. Dari belajar di perpustakaan sampai belajar di triathlon. Kamu udah diam nggak? Apa? Kamu berisik. Kemarin sampai mana ya? Fata, Kamu lagi. kenapa kamu sekarang jarang ke perpustakaan, Fata? Bagaimana aku bisa ke perpustakaan jika tempat duduk yang di sini dan saja? Ah iya, aku lupa. Aku terlalu asik belajar sampai kelupaan. Kamu kan juga suka belajar kan? Jangan sosok tahu, kamu nggak sepenuhnya tahu apa yang aku lakukan selama ini. Aku tahu kok, kamu kan suka belajar. Apa yang kamu lihat belum tentu benar. Kenapa kamu urus itu? Siapa? Ya kamu lah, siapa lagi? Oh iya. Kamu lagi marah sama temanku? Enggak, kata siapa? Oh, Yalah, Pak Buka kelihatan kasihan ya. kasihan. Kenapa nanya gitu? Apa karena itu ya? Kenapa emang? Fata menolakku saat aku ingin belajar sejarah karena nilaiku jelek. Apa karena itu ya? Dia tidak setega itu menolak orang yang terlihat kasihan. Mungkin karena Fata tidak mau tersaingi. Hah? Tersaingi? Untuk apa? Ah iya, kamu kan suka belajar. Mungkin Fata pikir kamu hanya perlu belajar untuk menjadi pintar. Kalau aku pintar hanya belajar, kenapa aku meminta bantuan Falah untuk mengajariku? Iya juga. Atau dia menolak karena kamu lebih pintar. Kamu kan suka belajar. Dan dia nggak suka kalau kamu lebih pintar dari dia. Genius, bisa jadi. Sebentar lagi mau masuk. Kamu di sini pembelajaran apa? Seni budaya tugas menggambar pahlawan Indonesia. Kamu bisa menggambar. Bisa. Kamu sudah membuat kan? Sudah lah kawan. Tentang cerita Ibu Kartini yang berperang. Emang ibu kita Kartini berperang?
Dia kan bukan berperang, dia kan membuat kaum Hawa bisa bersekolah. Ren, beneran? Emang setahu kamu apa? Jangan bilang kamu nganggap Ibu Kartini kita berperang. Iya. Hahaha, aku juga. Perang apa? Ibu Kartini kan ada lagunya yang harum namanya. Iya sih. Oke, semua hadir ya. Kalau begitu, kumpulkan tugas cerita kalian. Siap, Bu. Ya ampun. Apa yang kita harus lakukan, kawan? Kayaknya Ibu Valen akan marah. Jika sudah mengumpulkan semua, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Ayo si kotoran yang Valen. Iya, nggak sabar buat lihat bangunan kuno peninggalan Belanda. Ayo si Dok, gas. Yes. Ayo, tutup. Bagus banget ya kalau kita kelihatan event ini. Iya, masuknya juga gratis. Kita bisa meneliti sejarah juga di sini. Wah, keren banget ya, masih awet sampai sekarang. Padahal udah bertahun-tahun, mulai dibangun tahun 1834 dan selesai di 1854. Udah berapa tahun ya? Benteng William ini terkenal karena sejarahnya sebagai pusat militer, gudang logistik, dan menjadi penjara serta arsitektur khas Eropa yang unik. Kebayang berapa lama pembuatan benteng ini dibuat? Aku saja yang biasa melihat sejarah ini kagum melihat benteng peninggalan Belanda ini. Katanya juga benteng ini menjadi saksi peristiwa. Wah, bagus ya. Pengen banget aku mencoba mengambil bahasa Indonesia. Kamu benar bahasa Indonesia? Iya. Belajar ke situ. Wah, serius? Langsung banyak. Wow. Nih, aku bawain makanan tradisional. Itu buatan ibu kamu. Iya, maaf ya, makanan tradisional. Tidak apa, ngapain malu? Ini kan jajanan khas Indonesia. Jajanan ini enak kok. Nih, ambil. Ini ibuku membuat dari subuh. Ini pasti lumpia. Aku sering membelinya di pinggir jalan atau di pasar. Rasanya manis dan gurih. Iya, itu kata ibuku paling laris. Itu aku mau ambil video dan foto dulu. Oke. Ah, aku juga mau ikut nanti aja makanya. Ya, udah dulu. Pan aku kesana dulu ya sebentar. Mau kayaknya bagus sana fotonya. Oke, aku juga mau merangkum bentuk candi ini. Apa yang saya lakukan? Bang apa itu? Pak, sejak kapan kamu di situ? Apa yang kamu sembunyikan? Apa yang kamu lakukan? Aku tadi melihat kamu membuang jajanan buatan ibunya Deren. Pak, aku nggak membuang jajanan buatan ibunya Deren. Aku hanya nggak sengaja menjatuhkannya. Gak usah bohong, jelas-jelas aku melihat kamu membuang jajanan itu. Kalau nggak suka, gak usah ambil. Buat apa, Bang? Toh jajanannya jatuh sendiri. Salah, itu juga salah sendiri. Asal
Udah aku beritahu, aku nggak mau buang jajan itu. Nggak percaya sih jadi orang. Sampai aja kali salah siapa membuang jajanan itu. Jadi orang bersyukur sedikit. Harusnya kamu yang bersyukur. Kalau nggak ada kamu, aku sama Sherin juga bisa menyelesaikan proyek ini. Dan apa kamu? Lagi malah begitu. Bukan saja nilai cara kamu selalu jelek. Aku juga bisa pintar. Kamu jangan sombong. Toh yang pintar bukan cuma kamu. Yang salah kamu, yang salahin aku. Serius. Lain kali jangan ngulangin lagi ya. Soalnya itu makanan khusus dibuat oleh ibu. Maaf ya, Ren. Tidak apa-apa, itu saja sudah terlanjur. Ngomong-ngomong, patah mana? Ini nggak tahu tadi habis marah-marah nggak jelas. Kenapa emang? Karena aku tidak sengaja menjatuhkan makanan ini. Mana dia sekarang? Silakan teksnya. Udah lah. Ayo cepat pulang. Tugas proyek kemarin tolong dibagikan ya. Baik, Bu. Wih, 95 cuy. Kok bisa? Ya nggak tahu lah. Yuk ke rumahku, ibuku masak rendang. Wih, enak tuh. Aku mau juga. Ya udah, ayo main ke rumahku. Boleh. Boleh lah. Oke deh, ayo. Setelah mengunjungi museum dan Candi Gedong Songo, kita makin tahu kalau Indonesia punya banyak kekayaan dan peninggalan sejarah yang luar biasa yang membuat kita makin mencintai Indonesia. Ya, memang benar sejarah. Tapi gudang logistik dan menjadi bendara serta arsitektur khas. Kalian cebol jawab sejarah. Kalian cebol jawab sejarah. Memang. Aku juga mau ikutan nanti aja makanya. Ya.